Oleh karena itu dikatakan di dalam syair ini, wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta, waspada engkau dari perbuatan zalim bagaimanapun kuatnya engkau, bagaimanapun kuasanya engkau. Fa dhulmul ibadi syadidul wakham, karena kezaliman seseorang terhadap manusia syadidul wakham, itu sangat berat dosanya. Wasafir biqalbika bainal wara litubsira athara man qad zalam. Wasafir biqalbik, berkelilinglah engkau dengan hatimu, artinya renungkan, pikirkan, berkelilinglah engkau dengan hatimu bainal wara, di antara manusia, litubsira athara man qad zalam, supaya engkau bisa melihat dampak yang didapatkan oleh orang-orang yang pernah berbuat zalim di masa lalu. Fatilka masakinuhum ba'dahum syuhudun alaihim wala tattahim, itulah tempat-tempat tinggal mereka. Mereka sudah tinggalkan karena dibinasakan oleh Allah. Tempat-tempat tinggal mereka itu syuhud, sebagai saksi. Ya, masih ada peninggalan dari kaum 'Ad yang sudah Allah hancurkan. Masih ada peninggalan dari kaum Thamud yang sudah Allah hancurkan. Orangnya Allah hancurkan. Ya. Dan peninggalan-peninggalan mereka itu syuhud, sebagai saksi. Wala tattahim. Wa ma kana syai'un 'alaihim adarra min adh-dhulmi wa huwa alladhi qad qasam. Tidak ada yang lebih berbahaya yang membuat mereka dihancurkan oleh Allah min adh-dhulmi, daripada kezaliman mereka. Wa huwa alladhi qad qasam, kezaliman itulah yang qasam, yang telah mematahkan mereka, yang telah menghancurkan mereka. Fakam taraku min jinanin wa min kusurin wa ukhra alaihim utum. Betapa banyak yang mereka tinggalkan, min jinan, dari taman-taman, wa min kusur, istana-istana, wa ukhra alaihim utum, dan ada gedung-gedung yang tinggi mereka telah tinggalkan. Sulu bil jahimi wa fatan na'imu wa kana alladhina lahum kal hulum. Mereka diperintahkan sulu bil jahim, masuklah kalian ke dalam neraka jahim. Wa fatan na'im, kenikmatan telah berlalu. Wa kana alladhina lahum kal hulum, dan semua nikmat yang dulu pernah mereka dapatkan, kal hulum, semuanya bagaikan mimpi, sudah hilang semuanya. Jadi ini bait syair yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim untuk menunjukkan bahwasanya dosa dan maksiat itu bisa menghilangkan nikmat. Ya, sudah banyak buktinya. Sekarang kita lanjutkan di antara hukuman terhadap dosa dan maksiat. Ya. Wa min uqubatiha, di antara hukumannya, ma yulqihi Allah subhanahu min ar-ru'bi wal khawfi fi qalbi al-'asi. Sebenarnya ini berulang-ulang, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, dia mirip-mirip. Beliau mengatakan di antara hukuman terhadap perbuatan dosa dan maksiat, ma yulqihi Allah subhanahu, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan, minar ru'bi wal khawf, berupa rasa ketakutan, fi qalbil 'asi, di dalam hati pelaku maksiat. Fala tarahu illa khaifan mar'uban, engkau tidak melihatnya kecuali selalu dalam keadaan ketakutan. Berbeda dengan orang yang saleh. Bahkan dalam kondisi genting sekalipun mereka merasakan aman. Ketika kota Madinah dikepung oleh 10.000 orang kafir yang dipelopori oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka mengumpulkan ahzab, sekutu-sekutu mereka, untuk mengepung kota Madinah pada saat itu, ketika perang Khandaq, 10.000 orang kafir. Maka orang-orang munafik berusaha untuk menakut-nakuti para sahabat. Tapi apakah mereka takut? Tidak. Allah sebut di dalam Al-Quran, alladzi, dalam surah Ali Imran, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang munafik mengatakan, sesungguhnya manusia, maksudnya orang kafir, qad jama'u lakum, mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian.
Itu kata orang munafik yang ada di Madinah, menakut-nakuti para sahabat. Apa yang terjadi? Apakah para sahabat ketakutan? Fazadahum imana. Justru itu menambah keimanan mereka. Wa qalu, dan mereka hanya mengucapkan satu kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik penolong. Mereka tidak takut. Mereka tidak takut. Ya. Kita sekarang belum jelas ketakutan itu, belum jelas, tapi sudah ketakutan luar biasa. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Ini orang kafir 10.000 jelas mengepung kota Madinah. Tapi lihat bagaimana tenangnya hati para sahabat. Ya. Subhanallah. Begitu pula seperti yang sering antum dengarkan dalam kisah perang Badar itu. 319 sahabat melawan berapa? 1.000 orang kafir Quraisy. Tetapi di hari peperangan, kata Abu Talhah mengatakan, ketika kami sedang bersaf dan orang-orang kafir Quraisy juga bersaf, siap-siap untuk bertempur, maka berkali-kali pedang ini jatuh dari tanganku. Kenapa? Karena dia sedang mengantuk. Bayangkan, bisa dia ngantuk dalam keadaan genting seperti itu. Ya. Bahkan di malam harinya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, perang Badar terjadi pada hari apa? Hari Jumat. Pada hari Jumat, di malam Jumatnya, kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada seorang sahabat pun yang terbangun. Semua sahabat tidur. Tidak ada yang terbangun dari pasukan Islam kecuali satu orang, yaitu siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau salat tahajud, ya, kemudian sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan malam harinya, padahal besok mereka akan bertempur habis-habisan, bisa mereka tidur. Itu bentuk ketenangan atau bagaimana? Ketenangan. Ya. Itu bentuk ketenangan. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, idh yughashikumun nu'as. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian ngantuk, amanatan, sebagai bentuk ketenangan, sebagai bentuk keamanan. Ya. Kalau kita mungkin kalau nggak bergerak karena pingsan. Pernah ketika terjadi gempa di dulu itu, kita kan tidur di tenda. Antum ingat malam ketika gempanya nggak berhenti itu. Ada yang Allahu Akbar, ada yang La ilaha illallah, dan seterusnya. Ada satu jamaah kita, beliau tidak bisa berucap, tidak bisa berkata-kata. Saya kira beliau tenang, ternyata beliau memang saking takutnya nggak bisa berucap apa-apa. Iya. Saking takutnya, akhirnya saya minta anaknya kasih beliau minum supaya hilang rasa takutnya. Baik. Jadi maksiat ini menyebabkan orang ketakutan terus. Ya. Hal-hal yang tidak perlu dia takuti pun akhirnya dia takut kepadanya. Semakin besar maksiatnya, maka semakin besar ketakutannya. Antum melihat orang yang jatuh dalam syirik. Ya, orang yang jatuh dalam syirik adalah orang yang paling takut. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau mengatakan ketika syirik sudah merajalela, seseorang bisa saja dia ketakutan terhadap bayangannya sendiri. Ya. Ketika dia jalan di malam hari, dia lihat bayangannya akibat lampu itu, dia katakan jin kayaknya ini. Ketakutan. Lewat di sebuah tempat, bilangnya ini tempat angker. Lewat lagi tempat yang lain, angker. Lewat lagi tempat yang lain, angker. Bahkan mendengarkan pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, takut dia masuk kamar mandi. Padahal pengumumannya di masjid. Iya. Ada seorang jamaah pernah ngomong sama saya, Ustaz, gak tahu saya ini, kata dia, setiap kali ada pengumuman innalillah di masjid, saya harus selama berminggu-minggu itu ditemani masuk ke dalam WC. Ya, kalau ingin kencing apa harus ditemani, gara-gara pengumuman di masjid. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Jadi yang gak ditakuti pun jadi sebab ketakutan. Harusnya gak ditakuti, tapi jadi sebab ketakutan gara-gara dosa dan maksiat. Fala tarahu illa khaifan mar'uban fa inna ta'ata, sesungguhnya ketaatan, hisnullahil a'zam, merupakan benteng Allah yang terbesar. Ketaatan benteng Allah yang terbesar. Alladzi man dakhalahu, siapa yang masuk ke dalam benteng itu, benteng ketaatan, kana minal aminin, maka dia akan termasuk orang-orang yang aman. Aman dari apa?
min uqubatid dunya wal akhirah, aman dari hukuman dunia dan akhirat. Siapa yang ingin mendapatkan keamanan, maka dia harus masuk ke dalam ketaatan, terutama ketaatan yang paling besar, yaitu iman. Makanya para ulama mengatakan kata aman diambil dari kata iman. Kata aman diambil dari kata iman. Seseorang kalau dia belum masuk ke dalam ketaatan yang terbesar ini, yaitu iman, dia akan terus berada dalam ketakutan. Ya. Baik. Ini diantara hukuman terhadap perbuatan dosa dan maksiat, yaitu ketakutan terus menerus. Kemudian wa min uqubatiha, diantara hukumannya, annaha tuqi'ul wahsyatal 'azimata fil qalbi. Ini juga sebenarnya sudah disampaikan. Annaha, bahwasanya dosa dan maksiat, tuqi'ul wahsyatal 'azimata, menimbulkan wahsyah, ketidaktenangan yang besar fil qalbi, di dalam hati, tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Hatinya ini sempit, picik. Kama qil, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, fa in kunta qad awhashatka adh-dhunubu, seandainya engkau dibuat tidak nyaman oleh dosa, maka jalan keluarnya fada'ha idza syi'ta wasta'nisi, kalau engkau mau keluar, maka tinggalkan dosa tersebut, wasta'nisi, dan engkau akan merasakan nyaman. Engkau akan merasakan nyaman. Wasirrul mas'alati, rahasianya, anna ta'ata tujibul qurba minar rabbi subhanah, bahwasanya ketaatan itu menyebabkan seseorang itu dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullama ishtaddal qarbu qawiyal unsu, dan ketika semakin dekat dengan Allah, maka rasa nyaman ini semakin kuat, rasa aman, rasa nyaman semakin kuat. Seseorang, jamaah sekalian, kalau seandainya di sampingnya itu ada 10 bodyguard misalkan, ada 10 bodyguardnya, dan masya Allah bodyguardnya itu ototnya luar biasa, ya, kekar, kira-kira ada tidak rasa aman dalam hatinya? Insya Allah ada, insya Allah ada, karena dia yakin dengan bodyguardnya ini. Dia mengatakan bodyguard saya ini kuat. Bukan sebatas kuat saja, bukan sebatas ototnya saja, tapi ahli kungfu juga, ahli silat, ahli ini. Ya. Siapa yang lebih kuat daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Allah yang lebih kuat. Oleh karena itu, ketika seorang hamba dekat dengan Allah, maka pada saat itu rasa aman, rasa nyaman akan datang. Ya. Tapi ketika dia jauh dari Allah, keamanan dan kenyamanan itu juga akan ikut menjauh. Jadi beliau di sini mengatakan ketaatan menyebabkan kedekatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullama ishtadda al-qurbu, dan ketika kedekatan itu semakin dekat, qawiyal unsu, maka rasa nyaman, rasa aman semakin kuat. Wal ma'siyatu tujibul bu'da minar rabb, sebaliknya maksiat menyebabkan orang jauh dari Allah. Wa kullama izdada al-bu'du qawiyatil wahsyah, dan semakin dia jauh dari Allah, rasa aman dan nyaman itu pun juga akan semakin kuat. Rasa tidak nyaman akan semakin kuat dalam hatinya. Ya. Wal wahsyatu sababuhal hijab, rasa tidak nyaman itu, jamaah sekalian, sababuhal hijab, sebabnya adalah ada hijab. Apa arti hijab? Ada penutup. Rasa nyaman itu sebabnya adalah karena ada penutup. Wa kullama ghaluzal hijab zadatil wahsyah, semakin tebal penutup itu, maka semakin bertambah rasa tidak nyaman. Ketika mata antum ditutup pakai kain oleh seseorang, dia mengatakan saya ingin berikan antum kejutan. Ya. Kadang meskipun dia mengatakan saya ingin berikan antum kejutan, kadang harap-harap cemas kita. Jangan-jangan kejutannya ular malah. Ya. Kenapa? Mata ini ditutup. Mata ini ditutup. Semakin tebal penutupnya, semakin kita khawatir. Ini apa ini? Padahal bisa jadi diberikan kejutan rumah, diberikan kejutan mobil, tapi bisa jadi kejutan ular, bisa jadi. Kenapa dia tidak nyaman dengan ini? Karena ada yang menutup. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan wal wahsyah sababuhal hijab. Sebenarnya rasa tidak nyaman itu awalnya diawali oleh hijab ini, penutup ini. Wa kullama ghaduzal hijab, semakin tebal hijab tersebut. Sekali lagi, apa arti hijab? Bukan jilbab, ibu-ibu. Ya.
Nanti ketidaknyamanan itu disebabkan oleh hijab, jilbab. Nanti rame-rame lepas. Ya. Bukan itu ya. Hijab di sini penutup. Wa kullama ghaluzal hijab, setiap kali penutup tersebut semakin tebal, zadatil wahsyah, maka ketidaknyamanan semakin bertambah. Fal ghaflatu tujibul wahsyah. Lalai, sifat lalai yang ada pada diri seorang hamba menyebabkan tidak nyaman. Kenapa? Karena lalai itu adalah hijab hati, penutup hati. Wa asyaddu minha, lebih tebal lagi daripada penutup kelalaian ini, lebih tebal lagi adalah wahsyatul ma'siyah, penutup yang berbentuk maksiat. Lalai, sebatas lalai itu sudah hijab yang menutupi hati, dan itu menyebabkan ketidaknyamanan. Apabila seseorang berpindah dari lalai menuju maksiat, lebih tebal lagi hijabnya. Wa asyaddu minha, lebih tebal lagi hijabnya daripada maksiat, wahsyatus syirki wal kufri, yaitu hijab akibat kesyirikan dan kekufuran. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya orang yang paling takut di atas muka bumi adalah orang yang syirik. Ya, paling takut di atas muka bumi adalah orang yang syirik. Dan yang paling aman di atas muka bumi adalah orang yang bertauhid, yang bertauhid dengan tauhid yang sebenarnya. Wala tajidu ahadan mulabisan syai'an min dzalik, engkau tidak akan mendapati seseorang yang dia memiliki penutup-penutup seperti itu, penutup kelalaian, penutup kemaksiatan, penutup kesyirikan, kekufuran, illa wa ya'luhu minal wahsyah, kecuali dia akan ditimpa oleh rasa tidak nyaman, bihasbi ma labasahu minhu, sesuai dengan apa yang menutupinya. Kalau kelalaian, ya, ini penutup paling ringan ini. Kemudian lebih besar daripada kelalaian, lebih tebal adalah kemaksiatan. Lebih tebal dari penutup kemaksiatan, kesyirikan. Fata'lul wahsyatu wajhahu wa qalbah, sehingga rasa tidak nyaman itu bisa terlihat di wajahnya, ya, diawali oleh hatinya terlebih dahulu. Fayastauhishu wa yustauhashu minhu. Taib, ini dia. Jadi sekali lagi sebenarnya ini sudah beliau isyaratkan di beberapa poin sebelumnya, ya, tapi beliau ulangi lagi bahwa kemaksiatan dan dosa itu menyebabkan ketidaknyamanan di dalam hati seorang hamba. Selanjutnya, antum masih bersabar? Ya, masih sabar ya. Ya. Karena memang inti dari kitab ini adalah ini. Ya. Beliau menjelaskan tentang penyakit. Penyakit apa maksudnya? Ya, baik penyakit badan, terutama penyakit hati, yaitu dosa dan maksiat. Lalu beliau sebutkan obatnya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bersabar. Beliau mengatakan, wa min uqubatiha, di antara hukuman terhadap dosa dan maksiat juga, annaha tasriful qalba, dosa dan maksiat itu memalingkan hati, menjauhkan hati, an sihhatihi, dari kesehatannya, wastiqamatihi, dari keistiqamahannya, dijauhkan dari kesehatan, ila maradihi, dan didekatkan kepada penyakit, wanhirafihi, dan kepada penyimpangan. Ya, dijauhkan dari kesehatan dan keistiqamahan hati, dan didekatkan kepada penyakit hati dan penyimpangan hati. Wa qad ajma'a as-sa'iruna ila Allah, telah sepakat orang-orang yang berjalan menuju Allah, maksudnya orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang berjalan pulang menuju Allah, mereka sepakat annal quluba, bahwasanya hati, la tu'ta munaha, tidak akan diberikan kenikmatannya, hatta tasila ila maulaha, sampai hati itu dia sampai kepada Tuhannya. Kenikmatan hati ini, ya, tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali apabila hati itu sudah sampai kepada Tuhannya. Wala tasilu ila maulaha, dan hati itu tidak akan pernah sampai kepada Tuhannya, hatta takuna sahihatan salimatan, sampai dia sehat dan selamat. Wala takunu sahihatan salimatan, dan dia tidak akan pernah sehat dan selamat, hatta yanqaliba da'uha fayasiru nafsa dawaiha, sampai penyakitnya itu yang menjadi obatnya. Saya ulangi, beliau mengatakan hati tidak akan sehat dan tidak akan selamat sampai penyakitnya itu yang berubah menjadi apanya?
obatnya. Bisa penyakit berubah jadi obat? Hah? Bisa penyakit berubah jadi obat? Bisa atau tidak? Kayaknya antum ragu-ragu ya. Gimana Ibnul Qayyim ini? Beliau mengatakan hatta yang qalibadauha, sampai penyakitnya itu berubah, fayasiru nafsa dawaiha, dan dia sendiri yang menjadi obatnya. Gimana caranya? Baik, kita lanjutkan saja ya. Beliau mengatakan wala yasihhu laha dzalik illa bi mukhalafati hawaha, fahawaha maraduha. Hawa nafsu yang diikuti oleh hati itulah penyakitnya. Penyakit hati itu adalah hawa nafsu. Rubah dia hawa nafsu ini menjadi obat. Bagaimana caranya? Wasyifa'uha, obatnya, kesembuhannya, mukhalafatuhu, dengan menyelisihi hawa nafsu itu. Dengan menyelisihi hawa nafsu itu. Ya. Ada seseorang misalkan dia sakit gara-gara sering ngerokok. Apa obatnya? Tinggalkan rokok. Itu dia. Itu maksudnya. Ya. Dia sakit gara-gara rokok. Apa kata dokter? Saya yakin dokter akan mengatakan tinggalkan rokok. Dokter tidak akan mengatakan poligami saja. Kalau antum mau sehat, antum harus poligami. Enggak. Dia sakitnya akibat rokok, pasti disuruh meninggalkan rokok. Ya. Seseorang dia kena penyakit, misalkan penyakit AIDS itu gara-gara berhubungan dengan apa namanya, sebebas-bebasnya ya, dengan wanita yang tidak halal baginya, maka dokter akan mengatakan tinggalkan semua itu. Jadi itu maksudnya sampai penyakitnya itu berubah menjadi obatnya. Ya, maksiat itu semuanya penyakit, dan obatnya adalah apa? Satu obatnya, tinggalkan. Tinggalkan, dan itu jalan keluar. Itu jalan keluar. Ya. Sering saya sampaikan, ada sebagian orang itu kadang mintanya jalan keluar yang apa ya? Seperti saya pernah, ya, ini sering saya sampaikan. Saya pernah ngisi kajian dulu di sebuah tempat, ada acara para pembisnis. Saya diminta untuk membahas tentang dampak buruk dari riba. Kita sampaikan bagaimana besarnya dosa riba, ancaman Allah terhadap pelaku riba. Kemudian seterusnya kita sampaikan ini dalilnya. Ya. Maka selesai kita menyampaikan itu kayaknya hampir 1 jam ya, bahkan bisa jadi lebih pas itu. Tiba-tiba ada seorang mengatakan, "Maaf Pak Ustadz, dari tadi Pak Ustadz itu menyampaikan masalah saja," katanya. Yang Pak Ustadz sampaikan dari tadi itu masalah. Yang kita butuhkan solusi dari masalah itu. Apa solusinya? Tinggalkan riba sebetulnya. Itu solusinya. Tapi ini berat. Jadi ingin supaya riba itu dipermak riba itu, bisnis riba yang sudah digeluti itu dipermak. Bagaimana supaya yang haram itu menjadi halal. Mencari celah. Padahal jelas firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan semua sisa riba. Itu solusi tidak dari Allah? Solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua maksiat itu solusinya satu, tinggalkan. Itu saja solusinya. Ya, tinggalkan. Baik. Ada juga sebagian orang seperti yang dialami oleh Ustaz kita, Ustaz Aminur Baith, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, saya pernah membahas masalah riba. Ternyata di antara yang hadir itu ada salah seorang direktur bank. Mengatakan, "Ustaz, jangan antum gampang-gampangan mengatakan riba ini haram, riba ini dosanya begini. Jangan gampangan Ustaz. Antum belum pernah mengalaminya. Antum belum pernah menjalaninya." Subhanallah. Masa Ustaz harus riba dulu, baru setelah itu harus ini? Ustaz mengatakan, saya tidak perlu menjalaninya untuk mengetahui bahwasanya itu haram. Cukup bagi saya meyakini firman Tuhan saya dan hadis Nabi saya. Cukup bagi saya meyakini itu bahwasanya riba haram.
Masa saya harus jalani dulu? Ya. Masa saya harus jalani dulu? Ketika seorang misalkan mengatakan zina haram, Ustaz, jangan sembarangan. Antum belum pernah ngalamin. Repot yang seperti ini. Repot. Cukup Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Sebagian orang memang karena berat, belum mau meninggalkan dosa dan maksiat itu. Ya. Solusinya satu, kata Imam Ibnul Qayyim di sini, bahwasanya penyakit hati itu satu, fahawaha maraduha, hawa nafsu, yang mendorong kepada maksiat. Lalu apa obatnya? Wasyifa'uha, obatnya, kesembuhannya, mukhalafatuhu, jangan ikuti hawa nafsu itu. Lawan dia. Memang berat. Ya, tapi butuh perjuangan. Kalau seandainya semuanya mudah, jemaah sekalian, maka tidak akan ada orang yang masuk ke dalam neraka. Ya. Semua orang akan masuk ke dalam surga. Makanya dalam satu hadis yang sahih, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka, Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, sungguhnya aku telah menciptakan jannah, surga. Lihatlah. Maka malaikat Jibril pun melihat surga. Setelah itu malaikat Jibril datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, dan riwayat ini riwayat yang sahih, bagaimana menurutmu wahai Jibril? Jibril mengatakan, ya Tuhanku, ya, apabila makhluk melihat ciptaanmu ini, maka mereka semua pasti berlomba-lomba untuk memasukinya. Pasti. Karena saking indahnya. Kemudian setelah itu Allah pun meletakkan rintangan-rintangan menuju surga. Setelah Allah letakkan, Allah katakan, wahai Jibril, coba lihat lagi sekarang surga. Dilihat. Kemudian Jibril balik. Allah bertanya, bagaimana sekarang wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, akhsha, aku khawatir ya Allah tidak akan ada yang bisa masuk ke dalamnya. Saking rintangannya itu. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah menciptakan an-nar, neraka. Lihatlah wahai Jibril. Jibril pun melihatnya. Setelah itu dia kembali, Allah bertanya, bagaimana menurutmu? Ya Allah, seandainya hamba-hambamu melihat ini, mereka akan berlari sekencang mungkin untuk menjauhkan diri darinya. Kemudian Allah pun meletakkan hal-hal yang menggiurkan di jalan menuju neraka itu. Syahwat-syahwat yang diinginkan oleh jiwa manusia. Setelah itu Allah katakan, wahai Jibril, coba lihat lagi. Dilihat lagi oleh malaikat Jibril. Setelah dia lihat untuk kedua kalinya, dia kembali kepada Allah. Allah bertanya, bagaimana menurutmu sekarang? Jibril mengatakan, ya Allah, aku khawatir tidak akan ada yang selamat darinya. Jadi seandainya jalan menuju surga itu mudah, tidak butuh perjuangan, neraka akan sepi. Ya. Bukan berarti kita ingin jadi penduduk neraka, tetapi bukankah dalam hadis dikatakan, mana yang lebih banyak, penduduk surga atau neraka? Ya. Penduduk neraka. Ya. Bahkan disebutkan, meskipun dikatakan oleh para ulama itu tentang Ya'juj wa Ma'juj, ada khilaf di kalangan para ulama, dari 1000 orang itu 999 dilemparkan kemana? Neraka. Hanya satu yang dimasukkan ke surga. Oleh karena itu Syekhuna Syekh Husni rahimahullahu ta'ala, ya, Syekh kita Syekh Husni, Tuan Guru Husni rahimahullah, dulu ketika beliau masih hidup, beliau sering mengatakan, kita sedang berlomba-lomba menjadi yang satu itu. Dari 1999 dilemparkan ke neraka, kata beliau. Satu yang dimasukkan ke surga, kita sedang berlomba-lomba memperebutkan yang satu itu. Selalu beliau berkata seperti itu dulu di pengajian. Ya. Jadi butuh perjuangan. Kita tahu bahwasanya meninggalkan kebiasaan riba, meninggalkan kebiasaan ini, kebiasaan itu, yang semuanya maksiat berat. Tapi butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Ya. Baik. Kemudian Imam Ibnul Qayyim, saya ulangi ucapan beliau mengatakan, fahawaha maraduha, hawa nafsu adalah penyakit hati, wa shifa'uha mukhalafatuhu, dan obatnya adalah menyelisih hawa nafsu tersebut. Fa in istahkamal maradu, apabila dibiarkan penyakit itu menguasai, qatala au kada, maka dia akan membunuh hati seseorang, au kada, atau minimal hampir membunuhnya. Ya. Ibarat penyakit tubuh, ketika dibiarkan bisa jadi akan membuat orang itu meninggal, ya, atau minimal membuat dia
Kata orang, mati tak mau hidup segan itu akhirnya, ya, akibat penyakit tersebut. Kemudian di sini dikatakan, in kana hadza fi'la 'abdin bi nafsihi faman dza lahu min ba'di dzalika yukrimu. Kalau seorang hamba memperlakukan dirinya seperti ini akibat dosa dan maksiatnya, maka siapa yang diharapkan untuk memuliakannya? Kalau dia sendiri menghinakan dirinya, menyakiti dirinya dengan perbuatan dosa dan maksiat, dia berharap siapa yang akan memuliakannya? Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Inilah dia para jamaah sekalian, sedikit apa yang bisa kita baca. Jadi saya berharap mudah-mudahan kita masih bisa bersabar membaca poin-poin yang berkaitan dengan masalah hukuman terhadap dosa dan maksiat, karena masih ada beberapa sisa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Semoga Allah bimbing kita untuk menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab, kita akan jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang keluarga kami menganjurkan kami untuk membaca surah Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban, tepatnya pada malam Senin, karena malam itu adalah malam pengampunan. Apakah amalan seperti ini betul adanya? Yang pertama, rata-rata hadis
yang berkaitan dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah rata-rata hadis yang tidak sahih. Itu yang pertama. Ya. Bahkan ditulis satu kitab khusus setebal 226 halaman, judulnya Juz'un fi Ahadithi Lailatin Nisfi min Sya'ban. Sebuah karya mengumpulkan seluruh hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman As-Si'ir. Ya, semuanya beliau bawakan riwayatnya dan kesimpulannya tidak ada yang sahih. Syalbani rahimahullah, beliau mensahihkan ada satu hadis berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, bahwasanya apabila malam nisfu Sya'ban telah tiba, maka Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni di malam tersebut seorang hamba yang tidak berbuat syirik, begitu pula seorang hamba yang tidak ada sengketa pertikaian dengan saudaranya. Tapi dikatakan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman, muridnya Syalbani, guru kami hanya mensahihkan hadisnya, mensahihkan hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Beliau tidak menganjurkan melakukan ibadah khusus di malam tersebut. Karena ingat jemaah sekalian, keutamaan suatu waktu, keutamaan sebuah waktu itu tidak melazimkan kita mengkhususkan ibadah di waktu itu. Ini kaidah. Ya, disebutkan oleh para ulama. Terkadang ada suatu waktu dia mulia waktu ini, tetapi kita butuh dalil kalau kita ingin mengkhususkan ibadah di sana. Kalau tidak ada dalil, nggak boleh dikhususkan. Mana contohnya? Saya tanya antum, hari Jumat mulia tidak? Mulia. Malam Jumat mulia tidak? Mulia. Malam Jumat mulia, hari Jumat mulia. Tapi hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin. Kata Nabi SAW, jangan kalian khususkan malam Jumat untuk salat tahajud. Wala takhtassu lailaha naharaha bisiyamin, dan jangan kalian khususkan hari Jumat untuk puasa sunnah. Padahal hari mulia. Tetapi kemuliaannya bukan berarti kita akan khususkan ibadah di sana. Begitu pula kata Syalbani, saya hanya mensahihkan riwayat tentang keutamaan malam itu, tetapi saya tidak menganjurkan ibadah khusus di sana. Jelas? Baik. Kalau ada yang mengatakan itu kan Albani itu. Baik. Sekarang saya akan bawakan ucapan dari seorang tokoh bid'ah. Dia punya kitab judulnya Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban. Ya. Dan orang ini adalah orang yang paling getol memfitnah Syekh Albani rahimahullah. Ya. Paling getol memfitnah Syekh Albani. Dia adalah Abdullah bin Muhammad Al-Gumari. Dia katakan di dalam kitabnya ini, apa kata dia? Amma ma yaf'aluhu al-awam. Dia termasuk yang mensahihkan hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tapi lihat ucapannya. Apakah dia menganjurkan ibadah khusus seperti pembacaan surah Yasin 3 kali? Amma ma yaf'aluhu al-awam. Adapun apa yang dilakukan oleh orang awam. Nanti antum bisa lihat dalam kitabnya Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban halaman 35. Kitab ini dicetak oleh penerbit. Antum tahu nama penerbitnya? Al-Maktabatul Mutakhassisatu lirraddi 'alal Wahabiyah. Penerbit khusus mencetak kitab-kitab bantahan kepada Wahabi. Makanya ini tokoh-tokoh bid'ah. Tapi lihat ucapan dia. Amma ma yaf'aluhu al-awam. Adapun apa yang biasa dilakukan oleh orang awam. Aqba maghribi tilkal lailah. Selesai salat maghrib di malam nisfu Sya'ban, min qiraati surati Yasin, membaca surah Yasin 3 marrat, 3 kali. Biniyatin muta'addidat, dengan berbagai macam niat. Ma'ad du'ail ma'ruf, disertai dengan doa yang dikenal. Bid'atun, itu bid'ah, mungkaratun, yang mungkar. Yang membid'ahkannya tokoh bid'ah, bukan kita. Wa syahida syahidun min ahliha, yang menjadi saksi adalah keluarganya sendiri. Baik. Bid'atun mungkarah, bid'ah yang mungkar, la yanbaghi fi'luha, tidak boleh dikerjakan. Lishtimaliha ala mafasid
Kenapa? Karena perbuatan itu mengandung banyak mafsadat. Aqbahuha, mafsadat yang paling buruk, irtikanu katsirin minan nas ala hadzal du'a. Banyak orang bersandar kepada doa malam nisfu Sya'ban itu. Ya. Kalau saya tidak tahu apa bunyi doanya, saya tidak tahu. Tapi saya pernah dengar kajian seseorang, dia mengatakan kita baca 3 kali surah Yasin. Bacaan yang pertama niatkan untuk begini, bacaan yang kedua untuk begini, bacaan yang ketiga untuk begini. Ya. Akhirnya orang bersandar ke sana. Mungkin niatnya supaya diampuni. Akhirnya saya sudah melakukan pembacaan surah Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban. Akhirnya gampangan melakukan dosa seperti itu. Karena yakin dosanya telah diampuni. Ya. Baik. Nanti antum bisa cek sendiri ya dalam kitab ini halaman 35. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebentar lagi saya mau menikah. Keluarga sepakat setelah bulan Ramadan. Namun ada permasalahan sedikit dengan calon istri. Dia mengajukan persyaratan bahwa saya tidak boleh ada niat poligami, apalagi melakukannya. Sedangkan takdir manusia tidak ada yang tahu apakah punya istri 1, 2, 3 atau 4. Mohon nasihatnya supaya jawaban saya tidak menyakiti hati calon istri dan tidak melanggar syariat yang berkaitan dengan takdir Allah. Ini syarat yang dibolehkan oleh para ulama. Ya, syarat seperti ini dibolehkan oleh para ulama. Bukan berarti calon istri Anda mengharamkan poligami, tidak. Dia mengatakan saya tidak sanggup di poligami. Kalau ingin menikah dengan saya, kalau Anda ingin memilih saya minta jangan poligami saya. Kalau engkau ingin tetap poligami, cari yang lain. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ini bukan persyaratan yang diharamkan, tidak. Bukan persyaratan yang dibolehkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Boleh. Seandainya seorang istri atau calon istri, dia minta perjanjian, selama saya menjadi istri Anda dan selama saya mampu menunaikan tugas saya sebagai seorang istri, saya mampu menunaikan tugas saya, maka saya minta jangan poligami. Jangan duakan saya, jangan tigakan saya, jangan empatkan saya. Itu yang permintaan dia. Nah, ulama mengatakan bagaimana kalau seandainya disetujui oleh calon suami itu, lalu terjadi pernikahan, setelah beberapa tahun nikah dilanggar sama sang suami. Maka di sini seorang istri dia memiliki hak untuk minta cerai. Disebut oleh para ulama punya hak untuk minta cerai. Ya. Jadi ini bukan persyaratan yang ini. Ya, kalau memang Anda sudah dari sekarang niat poligami, ya sudah cari yang lain sudah. Ya. Tapi kalau memang hati Anda terpaut sama dia, ya sudah, jalankan syarat tersebut. Al-muslimuna ala syurutihim. Umat Islam selalu bergantung pada persyaratan mereka, kecuali syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini dia tidak sedang mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak. Ya, dia hanya mengatakan bahwasanya saya tidak sanggup untuk dipoligami. Boleh tidak wanita tidak sanggup dipoligami? Boleh. Boleh. Ya. Baik. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Sebaiknya yang bertanya ini salat istikharah lah ya. Salat istikharah. Ya, salat istikharah. Kalau masih ragu-ragu istikharah lagi. Sampai berapa kali istikharahnya? Tidak ada batasannya. Ya, dia ada batasannya. Wallahu taala a'lam wa a'lam.